Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anggrek Channel. Kali ini kita akan kembali mengupas teks basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A, masih di pengenalan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya mengenal bagaimana cara pencabutan status pengusaha kena pajak. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe. Kalau masih merah guys, tapi belum subscribe, gratis guys. Oke, selamat menyaksikan. Dapat guys, Dirjen Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Nah, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak ini guys dilakukan berdasarkan permohonan pengusaha yang bersangkutan atau dilakukan secara jabatan oleh pihak otoritas pajak. Oke guys. Untuk mengajukan permohonan pencabutan pengusaha kena pajak guys, pertama, pengusaha menyampaikan permohonan pencabutan PKP ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP tempat pengusaha kena pajak tersebut diadministrasikan. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP bisa dilakukan secara elektronik atau dibuat secara tertulis guys, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan ketentuan sebagai PKP tidak lagi terpenuhi. Dalam hal PKP adalah orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, permohonan pencabutan pengusaha kena pajak diajukan oleh keluarga saudara atau semenda. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik, ya, ini yang elektronik dulu guys, dilakukan dengan mengisi formulir pencabutan pengukuhan PKP pada aplikasi registrasi dan mengunggah atau mengupload salinan digital secara soft copy guys, dokumen-dokumen mendukungnya pada aplikasi registrasi yang tersedia pada laman Ditjen Pajak. Formulir pencabutan pengukuhan PKP yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian guys, berdasarkan permohonan pencabutan pengukuhan PKP tadi pada aplikasi registrasi, maka kepada KPP akan diberikan bukti penerimaan elektronik. Dalam hal permohonan, ternyata memenuhi ketentuan pengisian formulir pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak pada aplikasi registrasi tadi guys, dan mengunggah salinan digital dokumen mendukung. Nah, bila ternyata tidak memenuhi yang dua tadi guys, mengisi formulir pencabutan aplikasi registrasi dan mengunggah salinan digital dokumen pendukung, maka permohonan dianggap tidak diajukan dan kepala KPP memberitahukan hal tersebut
kepada pengusaha kena pajak bersangkutan melalui alamat surel atau email yang telah terdaftar di Ditjen Pajak. Ya, bila ternyata tidak memenuhi ketentuan, maka dianggap tidak diajukan, guys. Oke. Kemudian, guys, permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak secara tertulis, guys. Nah, sekarang secara tertulis ya. Secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan melampirkan dokumen pendukung. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP ini, guys, disampaikan baik secara langsung, artinya datang ke kantor pelayanan pajak atau ke KP2KP, tempat pengusaha kena pajak tersebut diadministrasikan, atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat PKP diadministrasikan. Nah, berdasarkan permohonan tadi, guys, Kepala KPP atau KP2KP, bila ternyata memenuhi ketentuan pengisian penandatanganan formulir pencabutan pengukuhan PKP setelah melampirkan dokumen pendukung, maka akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau BPS kepada KPP. Bila ternyata tidak memenuhi ketentuan pengisian penandatanganan formulir pencabutan pengukuhan PKP serta pelampiran dokumen pendukung, guys, maka akan Kepala KPP atau KP2KP akan mengembalikan permohonan secara langsung untuk permohonan disampaikan secara langsung, atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis pada PKP dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan untuk permohonan disampaikan melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau melalui jasa kurir, guys, ya, dengan bukti penerimaan surat. Oke, guys. Nah, atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP ini, guys, maka pihak otoritas pajak akan melakukan tindak lanjut. Nah, berdasarkan permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang telah diberikan BP atau BPS, Kepala KPP akan melakukan pemeriksaan, oke, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan. Oke, jadi permohonan pencabutan pengukuhan PKP, guys, dilakukan berdasarkan pemeriksaan. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, guys, Kepala KPP akan memberikan keputusan berupa menerima permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan menerbitkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dalam hal ternyata PKP pengusaha tersebut tadi ya yang minta dicabut tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP, atau menolak permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan menerbitkan surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP. Dalam hal ternyata pengusaha yang bersangkutan masih memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Penerbitan keputusan yang tadi, guys, menerima atau menolak dilakukan paling lama 6 bulan sejak tanggal BPE atau sejak tanggal BPS. Apabila ternyata, guys, Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan tadi, guys, maka permohonan pengusaha kena pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP paling lama 1 bulan sejak jangka waktu penerbitan keputusan berakhir. Jadi 1 bulan sejak 6 bulan berakhir, maka harus menerbitkan surat pencabutan. Nah, tanggal pencabutan pengukuhan PKP yang tercantum dalam surat pencabutan pengukuhan PKP itu adalah jangka waktu 6 bulan tadi, guys. Ya. Oke, jadi harus sesuai ketentuan di sini paling lama 6 bulan sejak tanggal BPS atau sejak tanggal BPE. Oke, guys. Untuk permohonan pencabutan PKP secara permohonan, iya, guys, akan ditindaklanjuti melalui tindak pemeriksaan pajak. Lalu bagaimana bila ternyata pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara jabatan? Nah, untuk pencabutan PKP, pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan itu bisa dilakukan dengan 2 cara, guys. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan hasil penelitian. Sekali lagi ya, pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan hasil penelitian administrasi itu untuk yang pencabutan pengukuhan PKP
yang dilakukan secara jabatan, guys. Oke, pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi ini dilakukan terhadap PKP dengan status wajib pajak non efektif. Yang pertama. Yang kedua, PKP yang tempat terutang PPN-nya telah dipusatkan di tempat lain. Kemudian yang ketiga, PKP ternyata menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keempat, PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak lanjut pemindahan alamat tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha atau wilayah kerja KPP lainnya, ternyata tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada permohonan saat pemindahan dengan keadaan yang sebenarnya, guys. Oke, kemudian PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi. Lalu selanjutnya, PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi, namun ternyata ditolak. Lalu PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP ternyata tidak memenuhi ketentuan pengujian kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada saat permohonan pengukuhan usaha kena pajak. Lalu juga PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 bulan. Lalu guys, di sini juga PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, dan atau PKP bentuk usaha tetap atau BUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Oke, pencabutan pengukuhan PKP dilakukan melalui penerbitan surat pencabutan pengukuhan PKP. Lalu juga berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Dirjen Pajak secara jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP yang tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai PKP. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administratif. Oke, dan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan oleh Dirjen Pajak berdasarkan penelitian administrasi juga dilakukan terhadap PKP sesuai dengan ketentuan di Pasal 62 PMK 147 PMK 53 tahun 2017. Oke guys. Nah, kemudian guys, pencabutan pengukuhan PKP dilakukan melalui keputusan Dirjen Pajak. Oke, ya. Keputusan Dirjen Pajak yang diperlakukan sebagai surat pencabutan pengusaha kena pajak. Oke, jadi ada dua jalur ya guys. Ya, kalau yang permohonan udah jelas tadi lewat pemeriksaan. Kalau yang secara jabatan bisa berdasarkan hasil pemeriksaan, bisa juga dilakukan secara jabatan. Administratif, kemudian administratif, ya. Tidak lagi menurut ketentuan persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagai PKP, juga berdasarkan pasal 62 PMK 147, maka itu dilakukan melalui keputusan Dirjen Pajak yang perlakuannya sama seperti surat pencabutan PKP. Jadi ada tiga jadinya ya, yang administratif ini ada dua. Pertama yang memang tadi ya, kriteria yang pertama tadi, tapi dia tadi guys yang PKP status non efektif, telah disentralisasi gitu ya, itu lewat surat pencabutan pengukuhan. Lalu untuk pertimbangan administratif di sini tergantung dari diskresi dari pihak Dirjen Pajak ya guys ya. Serta ketentuan pasal 62 PMK 147, maka dilakukan melalui keputusan Dirjen yang perlakuannya sama seperti surat pencabutan PKP. Oke guys, itulah dia bisa melalui pemeriksaan umumnya yang permohonan, bisa juga melalui hasil penelitian administrasi guys. Oke guys. Dapat guys, dapat sekali. Oke, berdasarkan surat pencabutan PKP secara jabatan, PKP ya dicabut secara jabatan nih. PKP dapat menyampaikan klarifikasi secara tertulis terhadap pencabutan pengukuhan PKP dengan menyampaikan surat klarifikasi pencabutan pengukuhan PKP ke KPP tempat PKP diadministrasikan paling lama 1 bulan sejak surat pencabutan pengukuhan PKP dikirim. Klarifikasi guys harus ditandatangani dan disampaikan langsung oleh pengusaha yang bersangkutan bagi wajib pajak bagi PKP orang pribadi, oleh wakil warisan yang belum berbagi bagi PKP warisan belum berbagi,
oleh salah satu pengurus bagi PKP badan, bentuk usaha tetap atau KSO atau JO, pimpinan cabang bagi PKP badan dengan status cabang, atau kepala instansi pemerintah kuasa pengguna anggaran pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa, atau perangkat desa bagi PKP yang merupakan instansi pemerintah. Klarifikasi guys harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa PKP masih memenuhi ketentuan sebagai PKP. Berdasarkan klarifikasi, maka Kepala KPP akan memberikan BPS kepada PKP yang bersangkutan. Kemudian guys, berdasarkan klarifikasi yang diterima, Kepala KPP akan melakukan penelitian administrasi lagi guys, atas pemenuhan ketentuan sebagai PKP. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, Kepala KPP memberikan keputusan yang berupa dalam hal ternyata PKP tidak memenuhi kriteria pencabutan pengumuman PKP. Ya, menerima klarifikasi dengan menerbitkan surat pembatalan pencabutan pengumuman pajak. Oke, sekali lagi ya, bila ternyata PKP tidak memenuhi kriteria pencabutan pengukuhan, oke, maka menerima klarifikasi PKP yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pembatalan pencabutan pengumuman PKP dan melakukan pengaktifan kembali akun PKP. Dalam hal PKP memenuhi kriteria pencabutan pengukuhan PKP, maka akan menolak klarifikasi PKP dengan menyampaikan pemberitahuan penolakan klarifikasi pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik atau tertulis paling lama 1 bulan sejak penyampaian klarifikasi PKP diterima. Terhadap PKP yang dilakukan pencabutan pengukuhan, PKP berdasarkan hasil penelitian administrasi, terhadap PKP telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi, dan PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi namun ditolak. Maka Kepala KPP menerima klarifikasi apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi, PKP telah memenuhi ketentuan tentang penyampaian SPT massa PPN yang menjadi kriteria penonaktifan sementara termasuk pembayaran pajak dalam hal terdapat pajak yang tidak terkurang dibayar. Termasuk juga di sini ketentuan tentang pelunasan prestasi administrasi, guys. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP. Dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan penyampaian SPT massa yang menjadi kriteria penonaktifan sementara. Dan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan pengukuhan PKP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atau dokumen tidak dipalsukan. Oke, kemudian guys, dengan diterbitkan surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP, maka surat pencabutan pengukuhan PKP yang sudah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan pengusaha tetap sebagai pengusaha pajak. Oke, selain pembatalan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan klarifikasi, guys, Dirjen Pajak dapat juga melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan data dan atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Dirjen Pajak yang menunjukkan bahwa pengusaha memang masih memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, guys. Oke, guys, selanjutnya kita akan melihat beberapa penegasan dalam peraturan pelaksanaan dari Perkos 4 PJ 2020 terkait dengan pencabutan pengusaha kena pajak ini, guys. Oke, di sini, guys, di SE 27 PJ 2020. Oke, SE 27, guys, ini diatur ditegaskan beberapa hal ya, guys. Oke, di sini pertama ini ada dua ya, pencabutan pengukuhan dan pembatalan pencabutan pengukuhan. Oke, pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan permohonan PKP atau secara jabatan. Oke, ya, kita bisa simpulkan ya yang tadi sudah dibahas. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang diajukan secara langsung ke KP2KP tempat PKP dikukuhkan akan diteruskan ke KPP wajib pajak terdaftar dengan mengunggah formulir dan dokumen pendukung melalui aplikasi registrasi. BPE atau BPS diberikan dalam hal wajib pajak menyampaikan formulir pencabutan pengukuhan PKP dan dokumen pendukung dengan benar dan lengkap. Pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan dilakukan berdasarkan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPP memberikan keputusan berupa menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP dalam hal permohonan pencabutan pengukuhan PKP diterima atau menerbitkan surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP dalam hal permohonan pencabutan pengukuhan PKP ditolak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal penerbitan BPE atau BPS. Penerbitan surat pencabutan pengukuhan PKP yang melewati jangka waktu
dituangkan dalam berita acara pencabutan pengukuhan PKP melewati batas waktu. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan melalui pemeriksaan untuk tujuan lain oleh petugas pemeriksa pajak. Penelitian administrasi dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan oleh AR Seksi Waskon Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, atau AR Seksi Extend yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Petugas pemeriksa pajak atau AR Seksi Waskon Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, atau AR Seksi Extend yang mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan harus mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan PKP yang akan direkam oleh petugas pendaftaran pada aplikasi registrasi. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan bagi PKP yang dikukuhkan berdasarkan permohonan, namun tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 bulan sejak dikukuhkan sebagai PKP, dilakukan melalui penelitian administrasi berdasarkan daftar nominatif yang diterima oleh seksi pelayanan. Atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan bagi PKP yang tidak menyampaikan klarifikasi terhadap penonaktifan sementara akun PKP dalam jangka waktu 1 bulan sejak penonaktifan sementara akun PKP dilakukan melalui penelitian administrasi berdasarkan daftar nominatif yang diterima dari seksi pelayanan. Pencabutan pengukuhan PKP pusat untuk wajib pajak badan hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan pencabutan pengukuhan seluruh PKP cabang. Dalam hal terdapat PKP cabang dari wajib pajak badan yang terdaftar di KPP yang berbeda, KPP tempat pusat terdaftar meminta KPP tempat PKP cabang terdaftar untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Termasuk dalam pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan adalah pencabutan pengukuhan PKP yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka pembenahan basis data perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai dengan data dan atau informasi yang diterima atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dapat dilakukan tanpa dilengkapi dokumen pendukung. Oke, kemudian guys, masalah pembatalan pencabutan pengukuhan PKP. Pembatalan pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan klarifikasi PKP dan secara jabatan. Dalam hal penyampaian klarifikasi diajukan setelah PKP pindah ke KPP lain, klarifikasi tersebut diselesaikan oleh KPP baru. Terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh PKP, KPP melakukan penelitian administrasi dan membuat laporan hasil penelitian klarifikasi terhadap pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan laporan hasil penelitian klarifikasi tadi, guys, KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP dan berita acara pembatalan pencabutan pengukuhan PKP. Dalam hal klarifikasi ternyata diterima, atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP dalam hal klarifikasi ditolak. Pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan terhadap PKP yang pernah dilakukan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan laporan hasil penelitian pembatalan pencabutan pengukuhan PKP, atau yang menunjukkan bahwa PKP sebenarnya masih memenuhi ketentuan sebagai PKP, sehingga tidak seharusnya dilakukan pencabutan pengukuhan PKP. Berdasarkan hasil penelitian yang tadi, guys, KPP menerbitkan surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP. Dengan terbitnya surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP, surat pengukuhan kena pajak yang telah dicabut dinyatakan tak berlaku. Oke, guys, itulah sekelumit cara ya terkait dengan pencabutan status pengusaha kena pajak. Baik guys, sampai di sini dulu masalah seri dari pengusaha kena pajak ya guys. Ini bagian yang ketiga dari seri pengenalan terkait dengan pengusaha kena pajak. Di materi ini mengenai pencabutan status pengusaha kena pajak. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi guys, sekali lagi, ya, yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak, mohon klik subscribe. Kliknya gratis guys. Oke, sampai jumpa di video Andik Channel berikutnya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.